Shalom saudara kasih dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya di bagi-bagi cerita sejarah Alkitab. Bercerita sejarah Alkitab secara ringkas dan sederhana. Pada kesempatan ini saya masih melanjutkan kisah jalanan pelayanan Rasul Paulus. Dan pada kesempatan ini kita masuk kepada bagian yang keempat. Mari kita sama-sama saksikan slide ini. Kisah Rasul Paulus bagian yang keempat. Mungkin saudara bertanya-tanya, ini gambarnya apa? Ini suatu gambaran ilustrasi. Rasul Paulus yang dibelenggu dan ada seorang yang mencatat. Seorang ini yang mencatat ini namanya Lukas. Dia yang menulis para rasul. Di Rasul Paulus menceritakan perjalanan pelayanannya kepada Lukas. Saatnya dia ada di suatu rumah sebagai tahanan kota ya. Meskipun dia ditahan di Roma, tapi dia tahanan kota. Dia diizinkan tidak di penjara, tapi ada orang wira atau orang yang mengawasinya. Oke. Slide selanjutnya. Jadi, saudara, Paulus sudah ambil keputusan bahwa dia naik banding. Sebabnya dalam suatu persidangan, orang naik banding dia harus disidangkan di Roma. Ya. Sedangkan di Roma tidak daerah-daerah kawasan Romawi. Kenapa Roma? Karena itu ibu kota dari Kekaisaran Romawi. Karena itu Roma, itu. Jadi, sendiri belum pernah ke Roma sebelumnya. Jadi dia sengaja naik banding karena Tuhan menjumpainya ketika dia ada dalam penjara di Kaisarea, bahwa Tuhan pasti menjaga dia kalau dia pun dengan berani bicara di Yerusalem. Tuhan bilang, kamu juga harus berbicara di Roma tentang kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah alasannya kenapa dia naik banding. Jadi di bawah penjagaan seorang perwira yang bernama Julius, Paulus dan beberapa orang tahanan lainnya berlayar dari Kaisarea ke Roma naik sebuah kapal yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Ini saya tunjukkan di mana rute ya perjalanan mereka dari Kaisarea ke Roma. Kita lihat. Nah, jadi mereka ke Sidon. Besokan harinya kapal mereka berlayar 1 hari dari Kaisarea mereka singgah ke Sidon. Julius sebagai para yang mengawalnya ini memperlakukan Paulus dengan ramah. Dan dia mengizinkan Paulus untuk mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya di Sidon saat berjumpa. Kemudian saudara, karena meski kapal itu ada di Sidon ya, tapi cuaca sangat buruk karena ada angin sakal, hingga kapal berlayar menyusur pantai Siprus. Jadi dia menyusur begitu ya, mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah di Mira di daerah Likia. Karena cuacanya sangat tidak baik, jadi mereka menyusur pantai tepian pulau supaya menghindar adanya kecelakaan di tengah laut. Jadi mereka menyusur pantai-pantai Siprus dan sampai ke. Kemudian di Mira, karena di situ ada sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia, Julius memindahkan Paulus ke kapal itu.
Jadi seperti saya sudah sampaikan pelajaran sebelumnya, latar belakang ekonomi di zaman intertestamental, zaman sebelum Tuhan Yesus lahir, ya, bahwa perdagangan di Palestina, bahkan di kota-kota lain di luar Palestina, baik di Asia, maupun di Roma, itu sudah perdagangannya sudah sangat luar biasa. Sudah ada kapal-kapal yang angkut barang sebagai transportasi orang mengunjungi dari kota ke kota. Itu zaman 2000 tahun yang lalu, bahkan sebelum Yesus lahir di zaman intertestamental. Jadi di Mira mereka pindah kapal. Nah, kemudian selama beberapa hari berlayar karena angin tetap tidak baik, ya, kapal menyusur pantai Kreta. Kita melewati Tanjung Salmone dengan susah payah. Mereka melewati tanjung itu, sampailah kapal itu di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea di Pulau Kreta. Kira itu. Jadi mereka seperti melewati pulau-pulau karena menghindar angin. Kalau di tengah lautan itu sangat membahayakan. Jadi mereka melewati pulau-pulau kecil. Ya. Dan itu pun mereka sampai di Kreta dengan sangat susah payah. Ya. Kemudian, saudara, di Pulau Kreta itu ketika mereka singgah dekat kota Lasea, Paulus memperingatkan mereka bahwa pelayaran akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan, dan kapal, tapi juga bagi nyawa, ya. Tapi perwira itu, ya, lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada perkataan. Lalu sudah memperingatkan, ini bukan saja kepada kapal atau barang-barang, tapi juga nyawa manusia. Ini sangat tidak baik cuacanya. Mungkin karena perwira anggapan bahwa Paulus itu bukan seorang pelaut, ya, dia lebih percaya pada jurumudi, koda dan nakoda. Lantas karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, karena itu juga pada saat musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di sana selama musim dingin. Di kota Phoenix itu pun masih ada di Pulau Kreta, di kota pelabuhan yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Waktu itu angin sepoi-sepoi dari selatan, ya. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Nah, mereka akan menuju daerah barat. Jadi itu kira-kira Phoenix itu di ujung barat Pulau Kreta, ya. Kemudian mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Buang sauh karena cuaca juga masih kurang bersahabat. Nah, tidak berapa lama kemudian datanglah angin badai yang disebut dengan angin timur laut. Kapal itu tidak tahan menghadapi angin laluan dan mereka menyerah. Ya, akhirnya dengan menggunakan jangkar, tapi tetap saja angin timur laut itu begitu dahsyat, mengombang-ambingkan mereka hingga seluruh penumpang hanyut, ya, sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Ini pulau juga masih di daerah Kreta. Nah, di situ dengan susah payah mereka dapat menguasai skoci kapal itu. Karena sangat hebatnya ombang-ambing angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut, yang mengurangi beban dari kapal itu. Nah, setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, ya. Di siang tidak nampak matahari, di malam bulan pun tidak nampak. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam mereka. Sehingga mereka mulai merasa putus asa untuk dapat menyelamatkan diri.
Nah, karena beberapa lamanya tidak makan, mungkin karena mual, tidak bisa makan. Dan Paulus di tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari keselamatan dan kerugian ini. Tapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepada aku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini salah satu pulau. Jadi Paulus meyakinkan mereka bahwa mereka pasti selamat. Karena malaikat Tuhan sudah menampakkan diri, dia harus menghadap Kaisar di Roma. Oleh karenanya juga maka penumpang-penumpang yang bersama dengan dia pasti selamat. Itu sudah ada jaminan dari malaikat pada Paulus. Dan itu sebabnya dia meyakinkan semua mereka yang ada di kapal itu. 14 malam, saudara, mereka masih terombang-ambing di Laut Adria. Dan di hari yang ke-15, ya, esokan harinya, mereka ketika mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, pasang layar topang, supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Ya. Jadi mereka mengarahkan kapal itu dengan kemudi dengan layar. Ya. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak dan buritannya hancur, dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermasuk untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tapi perwira itu sangat ingin menyelamatkan Paulus karena ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pantai berenang lebih dahulu, terjun ke laut dan naik ke darat, supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Nah, ini kira-kira perjalanan di mana itu pulau, saudara? Nah, jadi mereka terdampar di Pulau Malta. Mereka tahu besokannya, wah ternyata itu Pulau Malta. Di 14 hari mereka menyeberang ini di Adria ini laut. Nah, 14 malam. Nah, sampai di Pulau Malta, penduduk di sana sangat ramah. Jadi mereka menyalakan api besar dan mengajak semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin, ya musim dingin, tambah lagi hujan begitu sangat dingin. Ya. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Jika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang pada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun dia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Jadi mereka masih percaya dengan tahayul-tahayul. Lantas apa yang terjadi, saudara? Tapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati, rebah seketika itu juga. Sudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Nah, tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius.
ya menyambut Paulus dengan ramahnya selama 3 hari. Ya, itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan orang tua dari gubernur itu. Dan setelah itu, peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit yang lain dari pulau itu. Dan singkat cerita, mereka pun ya mengalami kuasa Tuhan, disembuhkan oleh Paulus dengan kuasa doa, ya percaya itu Tuhan yang menyembuhkan. Lantas 3 bulan ya mereka ada di Pulau Malta, dan ada kapal dari Alexandria selama musim dingin yang berlabuh di pulau itu. Mereka singgah di Sirakusa. Dan di Sirakusa mereka 3 hari di sana. Dan ke Rhegium. Ke Rhegium. Hari kemudian bertiuplah angin selatan, dan pada hari kedua sampailah mereka di Puteoli. Puteoli berjumpa dengan anggota-anggota jemaat, dan atas undangan mereka Paulus tinggal 7 hari bersama-sama mereka, itu berangkat ke Roma. Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri sama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Jadi dia diizinkan untuk tinggal di rumah sendiri. Dia ada prajurit yang mengawalnya karena dia adalah warga negara Roma. Dia pun nenek moyangnya Yahudi, tapi dia warga negara Roma. Nah, 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus, ya, dan bahwa keselamatan daripada Allah disampaikan pada bangsa-bangsa lain. Itu pergilah orang-orang Yahudi dengan banyak perbedaan paham di antara. Jadi selama dia di Roma, dia selalu mengundang orang datang ke rumahnya, orang-orang Yahudi, mengajar, ya, meyakinkan mereka tentang Yesus adalah Tuhan, Mesias yang sudah datang, menyelamatkan, membenarkan kehidupan orang yang percaya kepadanya. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh, ya, di rumah yang dia sewanya sendiri. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini gambaran saudara, satu lukisan ya, tentang eksekusi Paulus di penggal kepalanya. Jadi Paulus menghabiskan kira-kira 5,5 sampai 6 tahun dari masa pelayanannya sebagai orang tahanan di dalam penjara di Roma. Ya, jadi dia 2 tahun tahanan luar, tapi totalnya dia ada 6 tahun di 5,5 sampai 6 tahun di Roma. Jadi dia tetap melayani. Ya. Dan Alkitab tidak mengatakan bagaimana dan kapan Paulus meninggal. Namun menurut tradisi Kristen, Paulus dipenggal di Roma pada masa pemerintahan Nero, sekitar pertengahan tahun 60-an di Tre Fontane Abbey. Warga negara Romawi yang dimiliki Paulus mengizinkan Paulus menjalani hukuman mati yang lebih cepat, yaitu dengan pemenggalan. Jadi Romawi tidak mengenal hukuman salib. Warga negara Romawi hukumannya adalah dipenggal. Nah, lukisan ini menggambarkan saudara bagaimana budaya orang Romawi pada zaman itu ketika mengeksekusi seseorang yang divonis hukuman mati. Ya. Jadi di hadapan orang banyak, dieksekusi di depan. Mungkin mereka yang pakai kain putih ini adalah kaum senat, para senator, dan di kanan ada prajurit, ada juga orang-orang awam. Di semua kalangan menyaksikan eksekusi. Algojonya, saudara lihat ada cahaya putih, itu kepala yang penggal. Ini hanya sebuah lukisan, tapi kita bisa mengerti
kondisi pada saat itu ya, kira-kira seperti inilah kondisi eksekusi seorang yang divonis hukuman mati. Nah, saya ingin bacakan 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27 kepada saudara, karena ini juga yang merangkum apa yang dialami Paulus selama perjalanannya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Kali sesah 39 pukulan berat. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, demikianlah rangkuman ya perjalanan pergumulan Paulus dalam melayani Tuhan. Dan demikian cerita saya tentang perjalanan Rasul Paulus yang keempat. Nantikan cerita saya tentang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saya berharap cerita ini dapat memberkati saudara. Jika saudara diberkati, bagikan cerita ini kepada saudara-saudara, orang-orang yang saudara kasihi ya. Saudara pun jadi berkat dan mereka pun diberkati ya untuk kemuliaan Tuhan. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.